Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu yang tentu kita berharap semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini adalah bab yang kedua dari bab-bab yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bab tentang at-taubah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menulis bab ini setelah bab tentang al-ikhlas dan ikhdarun niyah dan menghadirkan niat dalam semua amal-amal perbuatan manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi, baik yang perkataan maupun perbuatan. Beliau masukkan bab at-taubah setelah bab tentang keikhlasan tersebut. Ini sebagai sebuah isyarat dari beliau rahimahullah ta'ala bahwa taubat harus juga dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat adalah bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia, kepada hamba-hambanya untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab at-taubah, bab tentang seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebut tentang taubah, taubah dari kata kerja atau fi'il taba yatubu yang artinya roja'a. Jadi tobat secara bahasa yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara syar'i para ulama menyebut makna taubah adalah ar-ruju' min ma'siyatillahi ila ta'atihi. Taubah syar'an sebagaimana dikatakan oleh para ulama yaitu ar-ruju' min ma'siyatillahi ila ta'atihi, yaitu kembali dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ketaatan kepadanya. Jadi seorang hamba yang dia tadinya berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia bertobat, artinya dia kembali kepada Allah dan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, menggantikan perbuatan maksiatnya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya taubat yang terbesar adalah taubatnya seorang dari kekufuran
kepada keimanan. Karena kekufuran adalah dosa yang terbesar. Di antara dosa-dosa yang terbesar, yaitu seorang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak beriman kepada semua yang wajib diimani. Dia kufur kepada itu semuanya. Maka taubat dari kekufuran adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38, Qul lilladzina kafaru. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Apabila mereka berhenti, yakni dari kekufuran mereka, dengan mereka beriman kepada Allah Ta'ala, maka atau niscaya mereka diampuni apa yang telah terdahulu dari perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka a'zamut taubah wa aujabuha, taubat yang paling besar dan yang paling wajib adalah taubatnya seorang dari kekufuran kepada keimanan. Ketika dia kafir kepada Allah Ta'ala, dia tidak beriman kepadanya, padahal Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang telah berbuat baik kepadanya, namun dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia mempunyai kewajiban untuk beriman kepada Allah. Dan demikian, tatkala dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah kembali dari kekufuran kepada keimanan, dan Allah berjanji bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yughfar lahum ma qad salaf. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memiliki salah satu di antara nama-nama yang termasuk Asmaul Husna, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah At-Tawwab. Dia adalah Allah yang maha pemberi taubat atau penerima taubat. Juga Allah Ta'ala adalah Al-Ghaffar, Zat yang maha pengampun, yang mengampuni hamba-hambanya yang berbuat dosa. Dan Allah Ta'ala adalah Al-Ghafur, Dia yang juga banyak memberikan maaf, memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu seorang manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Apabila dia tidak beriman, maka hendaknya dia beriman pada Allah Ta'ala. Apabila dia bermaksiat, hendaknya dia bertobat dari maksiatnya. Ini yang paling wajib bagi seorang hamba adalah bertobat dari kekufuran kepada keimanan. Kemudian bertobat dari perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taubah min kabairidz dzunub. Setelah dia bertobat dari dosa yang paling besar, yaitu kekufuran kepada keimanan, maka dia mempunyai kewajiban untuk bertobat dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya. Jadi seorang yang berbuat dosa, walaupun dia seorang muslim, pernah berbuat dosa besar seperti zina, membunuh, atau yang lainnya dari dosa-dosa besar yang ada hukumannya dari Allah Ta'ala sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila pernah berbuat demikian, maka dia harus segera bertobat pada Allah Ta'ala dari dosa-dosa tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meminta kepada selain Allah, dan dia memohon kepada selain Allah, dan dia berharap kepada selain Allah, dan dia bergantung kepada selain Allah, dia bertawakal kepada selain Allah, maka hendaknya dia kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat dari itu semuanya. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan bahwasanya sebagaimana kita telah mengetahui, dosa syirik adalah dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertobat dari kesyirikan, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Allah menerima tobatnya. Kalau dia berbuat syirik, kemudian dia bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu syirik yang besar maupun syirik-syirik yang kecil.
Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah bertobat dari perbuatan dosa-dosa kecil. Jangan kita menggampangkan tentang dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil kalau terus dilakukan dia akan menjadi besar. Kalau terus dilakukan dia akan menjadi besar. Kemudian kita kepada dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan beliau untuk menyampaikan kepada umat beliau, bahkan kepada umat manusia, Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Sesungguhnya aku bagi kamu sekalian adalah seorang pemberi peringatan dari Allah dan seorang pemberi berita gembira. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menjawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjawab dakwah beliau kepada keimanan, kepada sunnah, maka mereka diberikan janji oleh Allah Ta'ala berupa surga dengan berita gembira yang menggembirakan mereka. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang terus membangkang, orang-orang yang terus kufur, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi alaihissalam adalah nadhirun, sebagai seorang pemberi peringatan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terus dalam kekufuran mereka, orang-orang yang terus dalam kemaksiatan mereka, bahwa mereka diancam oleh Allah Ta'ala, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memerintahkan umatnya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Jadi perintah Allah Azza wa Jalla kepada manusia secara keseluruhan dan kepada hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepadanya. Di sini ada perbedaan makna istighfar dengan makna taubat, karena dua kata ini dipadukan dalam ayat ini. Dua kata ini disebut dalam ayat ini. Jadi istighfar, kata para ulama, adalah cenderung dengan lisan. Seorang membaca astagfirullah atau Allahumma gfirli atau yang lainnya dari ucapan-ucapan istighfar, permohonan ampun pada Allah Ta'ala, termasuk dalam hal ini sayyidul istighfar. Ini seorang membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini bagian dari ucapan-ucapan dalam memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sedangkan at-taubah dalam ayat ini artinya dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan. Dengan dia berhenti dari dosa yang dia lakukan. Dengan dia menyesali perbuatan dosanya. Dengan dia bertekad dalam dirinya untuk tidak kembali kepada dosa. Jadi taubat adalah berhenti dari perbuatan dosa, yakni dalam bentuk perbuatan. Sedangkan istighfar adalah dalam bentuk ucapan. Ini kalau dua kata ini dipadukan dalam satu ayat atau satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu diketahui oleh kita semuanya bahwasanya perintah untuk beristighfar, perintah untuk bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah misi para rasul, misi para anbiya kepada umat-umat mereka. Tentu termasuk dalam hal ini adalah misi Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah saya sebutkan, telah disebutkan dalam ayat
tadi, yaitu surat Hud. Dalam surat Hud ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tentang bertaubat dan mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla adalah misi para rasul dan para anbiya. Kita akan melihat dari sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang rasulnya dan utusannya, yaitu Nabiullah Hud alaihi salam, yang mana beliau diutus kepada kaum Ad. Beliau mengatakan kepada kaumnya, sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan dicitrakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat yang ke-52. Nabiullah Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi, istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaih." Wahai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, thumma tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya, yakni kembalilah kalian kepadanya dan iman dan amal soleh dan beristighfar. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang banyak, hujan yang bermanfaat bagi kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan dengan kalian bertaubat kepada Allah Ta'ala dan mohon ampun kepadanya, niscaya dia akan menambah kekuatan kalian, yang mana kalian telah memiliki kekuatan. Wala tatawallaw mujrimin. Dan janganlah kalian berpaling sebagai orang-orang yang jahat, sebagai orang yang berbuat kerusakan, sebagai orang yang berbuat kejahatan di muka bumi ini. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menceritakan Nabi Hud alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk istighfar, minta ampun pada Allah, untuk mengakui dosa-dosa mereka dan mohon ampun kepadanya serta kembali kepadanya, karena taubat membawa berkah. Orang yang bertaubat itu akan diberkahi oleh Allah Ta'ala, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang disebutkan dalam ayat ini, yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan pada kalian hujan. Hujan adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Kemudian akan Allah berikan kepadanya kekuatan untuk beribadah pada Allah, kekuatan untuk berjihad di jalan Allah, kekuatan untuk beramal soleh, dan seterusnya. Dan ini salah satu karunia Allah bagi orang-orang yang bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita melihat di dalam surat Hud ayat yang ke-61 tentang Nabiullah Saleh, yang Allah mengutus beliau kepada kaum Thamud. Beliau Nabi Saleh memerintahkan kepada kaumnya dan kalimat yang tidak berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Nabiullah Hud kepada kaumnya. Nabi Saleh berkata, yakni kepada kaumnya, fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Maka mohon ampunlah kalian kepadanya, yakni kepada Allah, dan bertobatlah kalian kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku zat yang maha dekat, zat yang maha memperkenankan permohonan hamba-hambanya. Maka seorang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dengan taubatnya dia mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Allah maha dekat dengan hamba-hambanya. Apalagi dan orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepadanya, orang-orang yang banyak memohon ampun kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan mereka. Kedekatan Allah Azza wa Jalla dengan tetap keyakinan kita bahwa Allah di atas arsy dan singgasananya. Rahmat Allah Ta'ala dan orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan memperkenankan permohonan mereka. Jadi orang yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla, apabila dia kembali kepadanya, maka semua permohonannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu dari
salah satu dari hikmah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang akan merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan doa-doanya akan diperkenankan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita melihat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menceritakan tentang Nabiullah Syuaib, yang mana juga beliau perintahkan kepada kaumnya dengan kalimat yang tidak berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Hud dan Nabi Saleh. Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabiullah Syuaib alaihi salam kepada kaum beliau, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Wastaghfiru rabbakum, dan mohonlah ampun kalian, dan mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Rabbku zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini disebut dalam surat Hud ayat yang ke-90. Allah menceritakan tentang Nabiullah Syuaib, juga perintah beliau kepada kaumnya untuk memohon ampun pada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak istighfar dan bertobat kembali kepada Allah Ta'ala dengan iman dan amal soleh. Kemudian disebutkan setelah ayat ini atau pada akhir ayat ini bahwa Allah Ta'ala zat yang maha penyayang dan zat yang maha belas kasihan. Belas kasihannya besar kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya, yang bertaubat kepadanya. Jadi dalam ayat Al-Quranul Karim kita jumpai banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya misi atau salah satu misi para rasul yang utama adalah mengajak umat-umat mereka untuk bertaubat pada Allah Ta'ala, untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah perintahkan secara khusus kepada kaum mukminin, sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nur dan juga dalam surat At-Tahrim. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian, dan bertobatlah kepada Allah semuanya kalian wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian beruntung. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum mukminin dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, secara khusus Allah menyebut kaum mukminin, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka memperoleh kemenangan. Karena kemenangan dicapai dengan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu umat ini apabila mereka ingin mendapatkan kemenangan, apabila ingin mendapatkan ridha Allah, apabila ingin mendapatkan at-tamkin fil ard, yaitu kedudukan dan kekuasaan yang diridhai oleh Allah di muka bumi ini, hendaknya mereka kembali kepada Allah Ta'ala, bertaubat pada Allah Ta'ala, dan hanya kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah mereka akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Para ulama menyebut tentang taubat yang nasuh beberapa makna. Di antaranya adalah seorang yang bertaubat dari semua dosa yang dia lakukan. Sebagian ulama mengatakan taubat nasuh adalah seorang bertaubat dengan murni dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya. Jadi Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk bertaubat pada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuh. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyiatikum. Jadi dengan bertobat pada Allah Ta'ala dengan taubat yang nasuh, niscaya Tuhan kalian akan mengampuni, akan menghapus dari kalian
yaitu kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi janji Allah Ta'ala kepada kaum mukminin, pada orang beriman dan orang-orang yang bertaubat, bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan dan taubat mereka kepada Allah, dan Allah akan memberikan kepada mereka di akhirat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Allah akan menghapus dosa-dosa mereka karena taubat mereka, kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertaubat, bahkan kepada manusia seluruhnya agar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Karena sungguhnya aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sebetulnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian. Namun demikian beliau senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu bentuk kesyukuran beliau kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau memperbanyak bertaubat karena beliau merasa bersalah. Beliau merasa kurang dalam mensyukuri nikmat Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Oleh karena itu beliau selalu merasa kurang. Maka beliau minta ampun pada Allah Ta'ala atas kekurangan beliau dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Padahal beliau adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau adalah orang yang tawadhu. Maka beliau selalu minta ampun pada Allah. Beliau selalu mohon dan selalu kembali kepada Allah. Dan ini sekaligus sebagai contoh teladan. Beliau ingin memberikan contoh kepada umat beliau agar mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak bertaubat. Ini adalah contoh yang beliau berikan kepada umat beliau. Kalau saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun pada Allah, bertaubat pada Allah setiap hari lebih dari 70 kali, maka apalagi yang lainnya, apalagi umatnya yang tentu tidak sama dengan beliau, yang banyak berbuat dosa dan kesalahan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam banyak berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak bertaubat, yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan pula atau diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah," beliau bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini menunjukkan penekanan terhadap apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Nah, ini juga riwayat yang lain bahwa beliau bersumpah bahwa beliau meminta ampun pada Allah dan bertobat pada Allah setiap hari
lebih dari 70 kali. Dalam satu riwayat lebih dari 100 kali. Jadi intinya bahwa dari riwayat-riwayat tersebut bahwa Nabi SAW adalah orang yang banyak beristighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala, orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala, dan orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika beliau sholat di malam hari sampai kaki beliau bengkak, telapak kaki beliau terpecah-pecah, beliau ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal ini? Bukankah engkau telah diampuni oleh Allah akan dosa-dosamu yang terdahulu dan kemudian?" Maka dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam, "Afala akunu abdan syakura?" Aku ini ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, apakah Rasulullah SAW ketika Allah berfirman bahwa Allah telah mengampuni dosa beliau yang terdahulu dan kemudian, apakah beliau pernah berbuat dosa? Apakah beliau pernah berbuat dosa-dosa besar? Tentu jawabannya tidak. Ya, para ulama mengatakan, di antara Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, beliau menyebut tentang makna bahwa Allah telah mengampuni dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian, yaitu bahwasanya Nabi SAW selalu merasa kurang dalam mensyukuri nikmat Allah yang demikian besar yang Allah berikan pada beliau. Beliau diberikan berbagai macam nikmat. Beliau dijadikan sebagai hamba Allah yang termulia. Beliau dijadikan Rasul Allah yang terakhir. Diturunkan kepada beliau kitab yang termulia yaitu Al-Quranul Karim. Dijadikan umat beliau umat yang termulia. Walaupun mereka terakhir, tapi mereka yang akan pertama kali masuk surga di akhirat kelak. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi nikmat-nikmat yang terbesar ini, atau nikmat-nikmat yang besar ini, yang Allah anugerahkan kepada beliau, sementara beliau tetap merasa bahwa untuk mensyukuri nikmat tersebut, beliau merasa berkurang. Beliau merasa kurang dalam mensyukuri nikmat itu. Maka beliau merasa bersalah. Oleh karena itu, beliau selalu minta ampun kepada Allah Ta'ala dan selalu kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi makna dari firman Allah Azza wa Jalla bahwa Allah telah mengampuni dosa beliau terdahulu dan kemudian, bukan berarti beliau pernah berbuat dosa besar, tidak. Tetapi Nabi SAW adalah orang yang justru paling jauh dari perbuatan dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama menyebut, sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab tentang taubat, bahwa taubat itu memiliki 3 syarat. Kata beliau rahimahullah, ahaduha, syarat taubat yang pertama adalah an yuqli'a anil ma'siyah. Seorang meninggalkan perbuatan maksiat. Yuqli, melepaskan maksiat itu dari dirinya. Wathani, yang kedua, an yandama ala fi'liha. Dia harus merasa menyesal atas perbuatan dosa yang dia pernah lakukan. Wathalith, yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia harus bertekad bulat untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Namun para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, ketika kita mencermati syarat-syarat taubat, ya, bahwa beliau mengumpulkan ada 5 syarat diterimanya taubat seseorang. Jadi ini untuk melengkapi apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Walaupun sebetulnya setelah kami sebutkan, An-Nawawi telah memberi isyarat tentang taubat, yaitu syarat taubat, yaitu keikhlasan. Tapi beliau tidak menyebutkan dalam hal ini, dalam ucapan beliau pada bab tentang taubat. Makanya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebut bahwa ada 5 syarat taubat itu. Yang pertama adalah mengikhlaskan
Taubat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat adalah ibadah. Dan seorang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala harus bertaubat. Orang beribadah pada Allah taala harus dia ikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Nah, karena kita sepakat dan disepakati oleh para ulama bahwasanya taubat adalah ibadah, karena ini perintah dari Allah, bahkan hukumnya wajib. Oleh karena itu, seorang yang bertaubat pada Allah taala harus dia ikhlas. Ikhlas di dalam taubat. Jadi tujuan dari dia bertobat adalah semata-mata karena Allah. Karena wajah Allah. Bukan untuk riya kepada manusia. Bukan karena takut kepada penguasa. Bukan karena keinginan mendapatkan kepentingan duniawi. Tidak. Tetapi dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla semata-mata karena Allah. Dan orang yang ikhlas dalam semua amal ibadahnya, sebagaimana saya telah jelaskan pada kesempatan yang lalu, bahwa keikhlasan itu akan menjadikan suatu amal menjadi ringan. Amal yang berat menjadi ringan. Nah, seorang ketika dia bertobat dari satu dosa, apalagi dosa yang sudah sering dia lakukan, ini bukan satu hal yang gampang. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang sering minum minuman keras, yang mana telah mendarah daging dalam dirinya, untuk dia meninggalkan dosa ini tidak gampang. Tetapi apakah yang membuat mudah dan membuat gampang dia untuk bertobat dari perbuatan tersebut? Adalah dengan mengikhlaskan tobatnya itu kepada Allah Ta'ala. Maka dengan demikian insya Allah Ta'ala ketika dia meninggalkan perbuatan dosa itu akan lebih ringan. Karena dia betul-betul ikhlas dalam bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi keikhlasan itu dapat meringankan sesuatu yang berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Salat itu berat. Salat itu tidak gampang. Salat itu tidak ringan. Tetapi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang betul-betul tahu tentang kehidupannya di dunia ini untuk beribadah pada Allah, dan dia harus ikhlas pada Allah, maka salat itu adalah ringan baginya, tidak berat. Jadi di sini pentingnya keikhlasan. Apalagi keikhlasan adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah seorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa seorang yang seorang yang bertobat pada Allah Ta'ala, syarat pertama adalah dia harus ikhlaskan taubatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara syarat taubat harus ada penyesalan dalam diri seseorang terhadap dosa yang dia lakukan. Dia harus menyesali perbuatannya karena dosa yang dia lakukan. Mengapa demikian? Karena an-nadam, penyesalan terhadap satu dosa, ini sebagai satu indikasi yang menunjukkan bahwasanya dia jujur dalam taubatnya. Ketika dia menyesali perbuatannya, ini menunjukkan bahwasanya dia jujur dalam taubatnya. Adapun seorang berbuat dosa, dia mengatakan dia bertobat, tetapi tidak ada penyesalan dalam dirinya, ini diragukan. Taubatnya diragukan. Tapi seorang yang menyesali perbuatannya, ya, kemudian dia kembali kepada Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa dia benar di dalam taubatnya. Makanya ada para ulama mengatakan at-taubatu an-nadam. Jadi taubat itu adalah penyesalan. Ketika seorang merasa menyesal dari perbuatannya, dari dosanya, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar jujur di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, syarat dari taubat seorang pada Allah Ta'ala, dan taubat akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau ada syarat yang ketiga, yaitu al-iqla' anidz dzambi. Ini juga disebutkan oleh An-Nawawi, yaitu seorang meninggalkan dosanya. Dia meninggalkan dosanya. Dia tidak bergantung lagi kepada dosa yang dia lakukan, tapi dia betul-betul melepaskan dirinya dari perbuatan dosa tersebut. Al-iqla' anidz dzambi. Cara meninggalkan dan melepaskan diri dari dosa itu, ya tentu dengan menjauhi tempat-tempat dosa itu. Dan nanti akan disebutkan tentang apa sebab-sebab yang dengannya dapat menolong seseorang dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara syarat-syarat taubat dan diterimanya taubat seorang adalah al-azmu ala alla ya'uda ila dzambi, yaitu tekad bulat yang dia canangkan dalam dirinya bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Ini harus ada dalam diri seseorang ketika dia bertobat pada Allah Ta'ala. Dan tobat yang benar adalah dengan dia bertekad bulat, menanamkan tekad dalam dirinya bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Jadi kalau berhenti, ya berhenti secara keseluruhan, secara menyeluruh. Dan dia bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kelima adalah, ya ini termasuk syarat yang terakhir dari 5 syarat diterimanya taubat seseorang, adalah dengan seorang bertaubat pada waktunya. Artinya taubat pada waktunya sebelum terlambat. Ada 2 hal yang perlu diketahui dalam masalah ini, bahwa taubatnya seorang hamba akan diterima oleh Allah Ta'ala secara khusus, yaitu sebelum ruhnya mencapai kerongkongannya. Kalau ruh itu sudah sampai di kerongkongan, maka Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba yang bertobat di saat itu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak menerima, bahwa Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum mencapai kerongkongannya. Jadi ini termasuk syarat diterimanya taubat seorang kalau dia bertobat sebelum sakaratul maut. Adapun orang yang bertobat pada Allah Ta'ala di saat dia sakaratul maut, ini tobatnya tidak ikhlas. Tobatnya karena keterpaksaan. Seandainya tidak terpaksa, dia tidak akan bertobat. Tetapi karena tidak ada jalan lain lagi, dia telah melihat kematian berada di depannya, maka mau tidak mau dia memilih jalan tobat. Oleh karena itu, tobat di saat sakaratul maut tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sama dengan Fir'aun, ketika dia telah melihat kematian di depannya, dia ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di Laut Merah. Baru kemudian dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maka Allah Ta'ala menolak taubatnya. Apa sekarang kamu bertobat? Padahal dahulu kamu telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Kamu telah membuat kekufuran di muka bumi ini. Apa sekarang kamu bertobat? Maka tobat orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ini adalah tobat yang terlambat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui tentang syarat-syarat diterimanya taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada 5 syarat, maka seorang yang akan bertobat pada Allah Azza wa Jalla hendaknya memperhatikan hal ini. Tobat kita harus ikhlas karena Allah. Harus menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Harus bertekad meninggalkan dosa itu. Kemudian harus melepaskan diri dari dosa itu. Dan hendaknya kita memperhatikan masalah waktu bertobat. Jangan menunda-nunda tobat. Karena menunda tobat salah satu dari
upaya syaitan sehingga orang itu tidak bertobat pada Allah Ta'ala. Ada anak muda berbuat dosa, dia ingin bertobat, maka syaitan datang kepadanya. Dia mengatakan, kamu ini masih muda, ya, rugi, kamu tidak manfaatkan masa mudamu. Nanti kamu bertobat, ya, kamu akan diampuni oleh Allah. Ini bukan saatnya kamu bertobat, ini saatnya kamu manfaatkan masa mudamu. Nah, ini bisikan-bisikan syaitan kepada orang untuk meninggalkan taubat, untuk jauh dari taubat. Waliyadzubillah. Jadi syaitan dengan langkah-langkahnya dan segala cara dan upaya dia lakukan agar bagaimana seorang hamba tidak kembali pada Allah Ta'ala. Nanti ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut, ketika seorang tak melihat azab di hadapan Allah, baru kemudian dia lari, dia meninggalkan orang itu setelah dia menyesatkan orang itu, melalaikan orang itu dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang akan bertobat, janganlah menunda-nunda taubat. Bersegera sebelum ruh dan nyawa kita sampai di kerongkongan. Kemudian ada alamat yang lain atau syarat yang lain juga yang berkaitan dengan zaman bertaubat secara umum adalah selama pintu taubat masih terbuka. Selama pintu taubat masih terbuka, maka seorang hamba yang bertobat pada Allah Ta'ala akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila pintu taubat telah tertutup, Allah tidak menerima taubat seorang hamba. Kapankah pintu taubat itu tertutup? Telah diberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang tentang pintu taubat itu, bahwasanya apabila matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka di saat itu pintu taubat akan tertutup dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang beriman di saat itu tidak guna imannya, tidak bermanfaat imannya, karena pintu taubat sudah tertutup. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, demikian pula para pendengar Radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal-hal yang dengannya dapat menolong seseorang dalam bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor utama yang paling menolong seseorang dalam bertobat pada Allah Ta'ala adalah apa yang menjadi syarat pertama yang disebutkan dalam pembahasan kita tadi, yaitu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan itu sangat menolong seorang untuk bertobat. Dan Allah Maha mengetahui hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas dalam bertobat. Allah Maha mengetahui. Maka dari itu Allah menolong hamba-hambanya yang mukhlis. Hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas dalam amal solehnya. Salah satunya dalam taubatnya. Allah akan menolongnya. Maka luruskan niat dalam bertobat. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang menolong seorang dalam bertobat adalah kejujuran. Kejujuran dirinya, kejujuran hatinya di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui orang yang jujur, dan kejujuran itulah yang akan bermanfaat bagi diri seorang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-119. Surat Al-Maidah ayat yang ke-119, Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Ta'ala berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini bermanfaat orang yang jujur akan kejujurannya. Jadi kejujurannya itu akan menampakkan manfaatnya pada orang yang jujur, yaitu pada saat di hari kiamat kelak. Nah, kalau seorang dia jujur dalam kehidupannya di dunia ini, ketika bertobat pada Allah Ta'ala, maka kejujuran dia dalam bertobat itu akan tampak, akan jelas, akan bermanfaat baginya di hari kiamat kelak. Jadi kejujuran dalam bertobat ini akan menolong seorang
di dalam taubatnya dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang jujur ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Maka kejujuran dalam hati seseorang untuk bertaubat dan kembali pada Allah, ini akan sangat menolong bagi seorang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada perbuatan baik. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada perbuatan baik. Maka orang yang bertobat orang yang jujur dalam taubatnya, maka kejujurannya dalam bertobat itu membawa dia kepada kebaikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebut dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah iringkan penyebutan taubat dengan amal ibadah. Taubat dengan amal soleh. Ya. Ta'ibuna abidun. Ta'ibuna abidun. Ta'ibuna abidun. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beribadah. Makanya kata para ulama, di antara ciri diterimanya taubat seseorang ketika dia bertobat pada Allah Ta'ala, yaitu dia memperbanyak ibadah setelah taubat. Setelah berhenti dari kemaksiatannya, dari perbuatan maksiatnya, dia memperbanyak amal-amal soleh. Dia memperbanyak ibadah pada Allah Ta'ala. Ini salah satu ciri, salah satu alamat, salah satu tanda bahwa taubatnya orang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi, kita kembali pada kejujuran. Kata Nabi SAW, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seorang kepada perbuatan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan bahwasanya perbuatan baik itu akan menggiring seseorang, membawa seorang, menunjuki seorang kepada surga. Karena surga itu adalah penuh dengan kebaikan. Maka orang yang masuk surga, orang yang beriman dan beramal soleh, itu yang akan masuk ke dalam surga. Dan oleh karena itu pula orang yang masuk surga adalah orang-orang yang telah dibersihkan dari semua dosa dan kesalahannya. Yang telah diampuni oleh Allah, telah dihapus dosanya, telah dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa innal birra yahdi ilal jannah. Bahwa perbuatan baik akan menggiring, membawa, menunjuki seseorang ke jalan surga. Kemudian di antara hal yang menolong seorang dalam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia mengetahui sumber dari dosa itu. Untuk apa dia mengetahui sumber dosa itu? Untuk dia menjauhinya. Artinya apa penyebab dia berbuat dosa? Kalau dia mengetahui sebab-sebab perbuatan dosa itu, maka hendaknya dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan dia mencari ganti dari perbuatan dosa itu dan perbuatan yang baik. Ini juga menolong seorang di dalam dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang harus mengetahui apa sebab-sebab dia berbuat dosa. Dengan demikian dia menjauhi sebab dari perbuatan dosa itu. Kalau seorang mengetahui bahwa dia dengan satu sebab dia akan berbuat dosa, lalu dia mendekati sebab-sebab itu, maka ini berarti dia tidak niat dalam bertobat. Tapi seorang yang akan betul-betul bertobat pada Allah Ta'ala, dia mengetahui sebab dosa dan dia selalu menjauhi sebab-sebab perbuatan dosa tersebut. Dia tidak mendekatinya.
dia tidak mendekatinya. Ada satu isyarat tentang masalah ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang duduk di jalan. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Janganlah atau jauhilah kalian dari duduk di jalan-jalan. Kalau para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Wahai Rasulullah, bahwa kadang-kadang kami ini memang harus duduk di jalan. Kami berbincang-bincang, ya. Kami berbincang-bincang, berbicara tentang ini masalah-masalah yang kita bicarakan. Kata para sahabat, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza abaitum illa al-majlisa." Sudahlah. Kalau kalian memang enggan, artinya kalian ya harus duduk di jalan karena suatu hal yang memang kalian harus duduk di jalan, fa'atu at-tariqa haqqahu. Maka berikanlah pada jalan akan haknya. Berikan pada jalan akan haknya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma haqquhu?" Apa haknya jalan wahai Rasulullah? Kata beliau, "Qal ghaddul basar." Kalian harus menundukkan pandangan. Wa kaful adza. Kalian harus mencegah dari menyakiti orang yang lewat. Waraddus salam. Kalian harus menjawab salam orang yang mengucapkan salam pada kalian. Wal amru bil ma'ruf. Kalian harus memerintahkan pada yang ma'ruf. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Nah, di dalam hadis ini terdapat isyarat. Artinya menjauhi tempat-tempat yang seorang mungkin berbuat dosa di tempat itu. Yang dicontohkan di sini, ketika Nabi SAW melarang, jangan kalian duduk di jalan-jalan. Ini menunjukkan bahwa di jalan itu banyak hal-hal yang menyebabkan seorang berbuat dosa. Misalnya dengan melihat yang haram. Ada wanita yang lewat, yang bukan mahramnya. Wanita cantik. Ini salah satu penyebab berbuat dosa. Kadang-kadang ada hal yang dengannya seorang menyakiti orang yang melewati jalan itu. Seorang ingin melewati jalan itu karena ada orang yang duduk. Mereka tidak lewat. Tertunda mereka melewati jalan itu. Dan ini termasuk bagian dari menyakiti orang-orang itu. Menghalangi mereka dari pekerjaan mereka. Dan hal-hal lain. Sehingga kalaupun seorang dia harus duduk di jalan, maka ada haknya. Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tentang duduk di jalan. Maka yang dikiaskan, kita di zaman ini banyak sekali faktor-faktor, tempat-tempat penyebab orang berbuat dosa. Walaupun tidak semua tempat itu orang berbuat dosa. Satu contoh misalnya warnet. Walaupun sebetulnya warnet itu bisa bermanfaat. Seorang ingin mencari informasi, seorang ingin misalnya membaca kitab atau yang lainnya, kalau dia tidak mempunyai internet, dia datang ke warnet. Ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya. Tetapi di sisi lain, ini juga sebagai penyebab seorang berbuat dosa. Apalagi di saat tidak ada yang mengontrolnya. Dia diberi kebebasan dan seterusnya. Maka seorang kalau tahu tentang dirinya bahwa dengan dia mendekati tempat ini dia akan bermaksiat pada Allah Ta'ala, jauhilah tempat itu. Atau kalaupun dia harus ke sana, dia mencari teman. Teman yang baik. Saya ingin ke warnet, ingin mencari makalah di warnet. Tolong kamu temani saya. Kita sama-sama cari. Nah ini, teman ini akan menolong dia
untuk tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala. Jadi teman yang baik. Maka kita melihat di sini bahwa apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tentang tidak duduk di jalan, ini salah satu indikasi atau isyarat dari beliau untuk menjauhi tempat-tempat yang di sana terdapat kemaksiatan. Kalaupun seorang harus ke sana, dia ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Dan seperlunya, kalau sudah selesai urusannya di tempat itu, maka dia harus segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian juga disebut oleh para ulama, di antara sebab-sebab yang dengannya menolong seorang dan bertobat pada Allah Ta'ala adalah mujahadatun nafs. As-sabru wa mujahadatun nafs. Seorang harus menanamkan kesabaran dalam dirinya. Dan mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Ya. Karena kesabaran ini akan menolong seorang dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kesabaran akan menjadikan seorang istiqamah dalam taubatnya. Karena dia ingat apa yang dijanjikan oleh Allah sebagai balasan bagi taubatnya. Maka dia akan berusaha untuk bersabar, mengekang dirinya dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Dan sabar itu memerlukan mujahadatun nafs. Karena panggilan-panggilan syahwat itu besar dalam diri seseorang. Oleh karena itu dia harus melawan. Maka ada kaitannya yang erat antara kesabaran dengan mujahadatun nafs. Jadi mujahadatun nafs adalah ditolong dengan kesabaran. Seorang tidak bisa mujahadatun nafs kalau dia tidak sabar. Ya. Maka yang menolong seorang untuk dapat menahan hawa nafsunya, mengekang dirinya dari bermaksiat adalah dengan kesabaran kepada dalam kehidupannya. Sabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa TV Roja rahimakumullah ta'ala, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim tentang sabar. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka annahum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dan mengharap wajahnya. Jika seorang ingin bersabar, hendaknya dia mencari teman-teman yang baik, orang-orang yang soleh. Ini akan membantu kesabaran seseorang. Akan membantu kesabaran seseorang dengan dia mencari teman-teman yang baik. Karena Allah perintahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini agar beliau bersabar bersama orang-orang yang menyeru pada Allah siang dan malam. Orang-orang senantiasa mengingat Allah. Jangan dengan orang-orang yang lalai. Karena orang yang lalai dari mengingat Allah, dia akan menyeret kita kepada kelalaian. Tapi orang yang selalu mengingat Allah, dia akan menarik kita untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhahu. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi hari dan di senja hari dan berharap wajahnya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Jadi salah satu penyebab orang tidak sabar adalah karena teman yang melalaikan dia dari mengingat Allah, hanya mengingatkan dia kepada dunia, untuk mengejar dunia, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu seorang apabila
dia ingin dan mampu untuk mujahadatun nafs, dia harus sabar, kemudian mencari teman-teman yang baik, yang soleh, yang menolong dia dalam amal-amal kebaikan. Dan Allah pasti akan menolongnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka berjihad, artinya mereka bersusah payah untuk mendapatkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami benar-benar akan menunjukkannya atau menunjuki mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang betul-betul sungguh-sungguh, dia ingin menyelamatkan dirinya, dia ingin mendapatkan ridha Allah, dia sungguh-sungguh dalam kehidupannya untuk menuju Allah Ta'ala. Allah akan membukakan baginya pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan untuknya. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga di antara hal yang menolong seorang dan bertobat pada Allah Ta'ala adalah dia selalu memperbanyak doa. Minta kepada Allah taubat yang nasuh. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, aku mohon pada engkau taubat nasuh. Mohon pada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui hamba-hambanya. Maka orang yang senantiasa berdoa, meminta pada Allah, dan dia mengetahui kelemahan dirinya dan berbagai macam godaan yang mengganggu dia, yang menggoda dia, ini akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Karena Allah maha mendengar. Jadi kalau seorang sungguh-sungguh dan dia berdoa pada Allah, minta perlindungan pada Allah dari berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat, dan dia minta pada Allah istiqamah dan taubat, maka Allah akan memberikan pertolongan pada hamba tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian kita pembicaraan kita tentang seputar taubat dan makna maupun syarat-syaratnya, dalil-dalilnya dari Quran dan Sunnah, dan hal-hal yang menolong seorang dalam bertobat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza, dan di sini ada beberapa pertanyaan yang insyaallah kita menjawab semampu kami dari para pendengar Suara Al-Iman maupun dari pemirsa TV Roja. Di sini ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa TV Roja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara bersosialisasi di lingkungan militer, sedangkan di sana sangat minoritas yang memakai hijab syar'i? Ya tentu dalam hal seperti ini, ya kita memerlukan kesabaran. Ini bagian dari kesabaran. Kita memberi contoh, itu sudah satu hal yang baik. Walaupun kita merasa terasing dari satu lingkungan, itu hanya sementara sifatnya. Apabila kita terus-menerus melakukannya, maka sudah bukan menjadi hal yang asing. Oleh karena itu, istiqamah, ya prinsip, ya selama itu tidak bertentangan, dan kita senantiasa minta pertolongan pada Allah Ta'ala, apalagi di zaman seperti ini, maka insya Allah kita akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Ya, jadi kita tetap berusaha untuk bisa melakukan hal tersebut. Ya, kalau memang ada tekanan-tekanan atau ada peraturan-peraturan yang mungkin dan peraturan-peraturan itu kita tidak bisa melakukan secara maksimal, maka bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ittaqullaha atau ittaqillah, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah semua kalangan di zaman kita ini telah mengetahui dan telah sampai pada sebagian besar mereka tentang dakwah yang hak, yang mengajak kita kepada mengajak umat kepada kebenaran, kepada Quran dan Sunnah. Dan ini tentu harus dengan cara yang baik, cara yang hikmah, dan penuh kesungguhan. Insya Allah Allah akan menolong setiap hamba yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertanyaan berikutnya juga dari salah seorang pemirsa TV Roja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Bengkulu. Saya ingin bertanya, saya sudah bertobat tetapi saya masih ragu. Ada yang bilang kalau bertobat sholat kita tidak diterima. Nah, ini adalah tentu salah satu bisikan dari syaitan. Kepada Anda yang bertanya, sebagaimana saya sebutkan dalam kajian tadi tentang bagaimana upaya syaitan agar orang itu tidak bertobat. Nah, salah satu di antara upayanya dengan perantaraan manusia. Ketika ada orang mengatakan kepada Anda, yakni kepada penanya, bahwa apabila di sini disebutkan kalau kita bertato, sholat kita tidak diterima. Jadi rupanya penanya ini bertanya tentang perbuatannya, yaitu dia bertato. Kemudian bagaimana caranya dalam masalah ini? Sementara dia sudah taubat. Saya pernah mendengar fatwa salah seorang ulama dalam masalah ini, tentang orang yang bertato dan dia ingin bertobat pada Allah Ta'ala. Yang diberikan jawaban adalah apabila bisa dihilangkan dengan cara yang syar'i, maka dia lakukan hal tersebut. Jadi menghilangkan tato itu dengan cara syar'i, maka lakukan. Adapun dengan cara mendolimi diri, misalnya menusuk-nusuk dengan jarum atau melukai tubuh itu, kemudian dan melukai tubuh akan hilang tato itu, ini tidak dibolehkan karena termasuk mendolimi dirinya. Jadi kalau cara yang di sana mengandung kezaliman pada diri seseorang untuk menghilangkan tato ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau ada cara syar'i yang dengannya bisa hilang, maka itu boleh dilakukan. Entah apa caranya, selama itu syar'i maka boleh dilakukan. Tapi adapun kalau mendolimi diri, maka tidak boleh. Misalnya sekarang dilanjutkan oleh penanya, kalau seorang tidak bisa menghilangkannya, maka apa yang dilakukan? Kata syekh yang ditanya tentang masalah ini, kamu bertobat pada Allah Ta'ala. Kamu bertobat pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah. Kemudian tetap sholat. Walaupun ada tato itu, tetap kamu sholat. Dan kamu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau menyebutkan, sekiranya dengan operasi plastik itu bisa menghilangkan tato itu, maka lakukan. Selama itu syar'i dan tidak menghalangi air wudhu yang masuk di dalamnya, maka lakukan cara itu. Tapi kalau tidak bisa, maka bertobatlah pada Allah, kemudian sholat sebagaimana sholat yang orang-orang yang lainnya. Jadi apabila Anda telah bertobat, ini sudah satu kemenangan, satu hidayah dari Allah Ta'ala, maka Anda jangan diragukan oleh bisikan-bisikan orang yang tidak paham tentang ilmu dan tidak paham tentang agama, yang dia berfatwa hanya dengan apa yang dia peroleh dari ilmu yang diperolehnya. Jadi kita kembali kepada penanya bahwa Anda apabila telah bertobat, maka istiqomahlah dalam tobat. Tato itu kalau masih ada, apabila Anda bisa hilangkan secara syar'i, maka hilangkanlah kalau mampu. Kalau tidak, maka bertobatlah pada Allah dan sholatlah sebagaimana orang yang lain sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya juga dari pemirsa TV Roja. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa tanda-tanda tobat seorang diterima oleh Allah Ta'ala? Ini dari Mas Edi di Bangkinang, Riau. Salah satu tanda, ada beberapa tanda diterimanya tobat seseorang. Di antaranya adalah insyirah al-qalb, lapangnya dada seorang. Ketika dia dari kesempitan maksiat yang dia lakukan, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, hatinya menjadi lapang. Ini salah satu tanda tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada perasaan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia bertobat dari dosanya, dia merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ini salah satu tanda bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda diterima tobat seseorang, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak amal-amal soleh. Sehingga waktu-waktunya
yang dulunya dimanfaatkan untuk berdosa dan untuk berbuat dosa, dia gantikan dengan amal-amal kebaikan. Dia gantikan dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Ini diantara alamat dan tanda-tanda tobat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terasa dalam dirinya rahmat Allah begitu besar setelah dia bertobat. Rezekinya juga melimpah. Allah berikan kepadanya. Jadi terjadi perubahan dalam dirinya yang luar biasa. Ini salah satu di antara tanda-tanda tobat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga ada pertanyaan dari pendengar suara Al-Iman dari Ibu Wulan di Sidoarjo. Beliau bertanya, Ustaz, apa bertobat selain baca istighfar? Apa juga dengan sholat taubat? Baik. Jadi bertobat itu, makna tobat sendiri, sebagaimana disebutkan yang kami jelaskan tadi, seorang berhenti dari perbuatan dosa. Dan itu menjadi syarat tobatnya seorang. Dia berhenti dari perbuatan dosa. Kemudian, salah satu bentuk dari bertobat adalah dengan ucapan, yakni dia mohon ampun pada Allah, kemudian menyatakan taubatnya. Seperti Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tiada sekutu baginya, yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Dia Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Kemudian wa atubu ilaih, dan aku bertobat padanya. Jadi ini salah satu bentuk bertobat, dan dia mengucapkan bahwa dia kembali pada Allah Ta'ala. Kemudian di antara bertobat juga, yaitu dengan sholat taubat. Ini salah satu dari amalan-amalan kebaikan ketika seorang bertobat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, bahwa tidaklah seorang hamba berbuat satu dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat, yakni sholat 2 rakaat, melainkan akan diampuni dosanya. Jadi ini juga disebut dengan sholat taubat. Jadi apakah ada sholat taubat? Ada sholat taubat itu. Ketika seorang berbuat dosa, maka dia berwudu, kemudian dia sholat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebetulnya hakikat dari makna taubat adalah seorang kembali kepada Allah. Syarat-syaratnya dia di antaranya dan berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz menerangkan tentang larangan duduk-duduk di jalan. Pertanyaannya, bagaimana hukum menyelenggarakan majelis zikir dan pernikahan di jalan raya dan menutup jalan tersebut? Baik. Tentu yang disampaikan tadi, hadis Nabi SAW tentang beliau melarang untuk duduk di jalan. Tetapi para sahabat mengatakan kadang-kadang kita ini memang harus duduk di jalan karena suatu hal. Dan memang itu realita. Itu realita. Bahwa memang kadang-kadang kita ini harus duduk di jalan karena ada suatu hal yang kita bicarakan. Suatu hal yang kita perbincangkan, dan masalah itu masalah-masalah yang penting. Nah di saat itu kita diperintahkan untuk memberikan haknya jalan. Yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi ini, larangan ini dilihat ya. Sebetulnya pada hakikatnya adalah makruh seorang itu duduk-duduk di jalan. Apalagi kalau itu hanya untuk menghalangi seorang. Kalau untuk berbuat maksiat, maka tentu ini menjadi haram dan menjadi tidak dibolehkan. Tapi kalau ada kepentingan tertentu, maka dibolehkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan penyelenggaraan majelis zikir dan pernikahan di jalan raya? Memang sebetulnya ada di kalangan masyarakat kita, kadang-kadang kurang memperhatikan kepentingan umum. Karena faktor kepentingan keluarga atau suatu hal. Misalnya adanya pernikahan yang menutupi pintu atau yang lainnya. Ini memang sebetulnya hal yang juga termasuk menghalangi atau mengganggu kepentingan orang banyak. Ya, cuma memang perlu ada aturannya. Entah aturan dari RT atau RW. Misalnya salah satu jalan kalau sudah ditutup, jalan lain yang jangan ditutup. Biar orang lain bisa
melewati jalan itu. Ini kadang-kadang beberapa jalan dan semua arah ditutup. Sehingga orang yang punya rumah di tengah, yang itu tidak bisa kembali ke rumahnya. Karena semua arah yang menuju rumahnya ditutup. Ya, ini tentu juga hal yang betul mengganggu. Ya. Maka di sini perlu adanya aturan, ya, ada ketentuan, baik itu dari RT atau RW atau dari lurah. Apabila sudah ada acara di satu tempat, tidak boleh di tempat yang lain menghalangi jalan orang yang berjalan di tempat itu. Ini mungkin bisa diatur oleh yakni pembicaraan di kalangan masyarakat yang ada di satu tempat tertentu, agar tidak menghalangi jalan ketika ada pertemuan-pertemuan atau acara-acara yang harus menutup beberapa jalan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya dari salah seorang pemirsa TV Roja. Ustadz, ada sebagian masyarakat kami di sini melakukan ritual mandi bareng di sebuah sungai dengan tujuan menghapus dosa-dosa. Apakah cara bertobat seperti ini dibenarkan? Cara ini tidak benar. Ini ada peninggalan-peninggalan dari ajaran-ajaran Hindu. Ada orang mandi sungai Gangga untuk menghapus dosa. Islam tidaklah demikian. Orang berbuat dosa, dia kembali kepada Allah dengan bertobat pada Allah Ta'ala, membersihkan dosanya dengan meninggalkan dosa itu dan dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ya, dan melakukan amal-amal kebaikan. Islam memerintahkan pada kita untuk memperhatikan dua hal. Kebersihan fisik dan kebersihan batin. Kebersihan fisik dan mandi. Makanya kita apabila junub, kita diperintahkan untuk mandi. Ya, bahkan setiap Jumat diperintahkan untuk mandi. Ini dalam menjaga kebersihan. Termasuk masalah wudhu. Dan membasuh anggota-anggota wudhu kita. Setiap hari 5 kali. Bagian dari membersihkan ya fisik kita. Tapi di balik itu ada manfaatnya untuk menghapus dosa. Sehingga orang yang berwudhu karena Allah. Kemudian dia membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini akan diampuni dosanya. Jadi lebih dari sekedar membersihkan fisik, ada seorang membersihkan akidahnya dari akidah yang tidak benar. Seorang membersihkan amal perbuatannya dari perbuatan-perbuatan dosa, dan melakukan amal-amal ketaatan. Jadi ini semuanya adalah ajaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita, oleh Islam kepada kita. Adapun mandi bareng justru maksiat. Seorang laki-laki wanita mandi bareng di satu tempat, ini justru maksiat. Mungkin ada wanita membuka auratnya. Apakah mandi yang disebutkan di sini dengan wanita pakai kudung itu pun tidak benar. Ikhtilat dalam air antara laki-laki dan wanita di satu sungai. Jadi ini bukan dari tuntunan Islam. Ya, ini termasuk bagian dari bisikan-bisikan syaitan dan cara-cara syaitan untuk dia mengelabui manusia. Ya, sehingga dia menggambarkan suatu perbuatan yang jelek seakan-akan itu perbuatan yang baik. Waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik wa minasyaiton. Kita berlindung pada Allah dari syaitan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja, juga para pendengar Suara Iman, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mohon diri karena waktu telah selesai, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.